Perkenalkan, nama saya Vandis Pratadano, mahasiswa aktif Universitas Bayangkara Jakarta Raya, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi PKO. Kira-kira kalian udah pada tahu belum PPCU itu apa? Belum tahu. PPCU itu pertolongan pertama pada cedera olahraga yang merujuk pada serangkaian tindakan pertolongan pertama yang diberikan kepada individu yang mengalami cedera saat berolahraga atau melakukan aktivitas fisik. Tujuannya adalah untuk meminimalkan dampak cedera, mengurangi rasa sakit, dan mencegah kondisi yang lebih serius sebelum mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Nah, di dalam PPCO ada bagian cedera yang bernama cedera shock. Ayo kita ulik bersama apa itu cedera shock. Cedera shock adalah kondisi kegagalan sirkulasi darah ke jaringan tubuh, di mana tubuh tidak mendapatkan aliran darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi jaringan dan organ vital. Selanjutnya yang pertama ada shock hipokalemik, adalah kondisi yang terjadi ketika tubuh mengalami kehilangan cairan atau darah dalam jumlah besar, sehingga volume darah yang bersirkulasi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi jaringan tubuh. Nah, selanjutnya yang kedua ada shock kardiogenik. Shock kardiogenik adalah kondisi di mana yang terjadi akibat ketidakmampuan jantung untuk memompa darah secara efektif ke seluruh tubuh, meskipun volume darah mencukupi. Nah, yang ketiga ada shock neurogenik. Shock neurogenik adalah jenis shock yang terjadi akibat gangguan atau kerusakan pada sistem saraf pusat, di mana tulang belakang atau otak yang menyebabkan hilangnya kontrol tonus pembuluh darah. Yang keempat ada shock anafilaksis. Shock anafilaksis adalah reaksi yang disebabkan oleh alergi sistemik yang berat dan mengancam jiwa yang terjadi secara cepat setelah tubuh terpapar alergen tertentu. Nah, yang terakhir ada shock septik. Shock septik adalah kondisi ini terjadi akibat infeksi berat yang menyebabkan penurunan tekanan darah secara drastis dan gangguan fungsi organ. Nah, selanjutnya di sini membahas tentang penyebab cedera shock. Yang pertama ada reaksi alergi terhadap obat, makanan, atau serangga. Yang kedua ada infeksi dari luka yang tidak steril. Yang ketiga tabrakan keras atau trauma, misalnya benturan kepala atau bagian dada. Yang keempat ada luka terbuka atau patah tulang terbuka. Yang terakhir atau yang kelima ada dehidrasi berat saat latihan intensif. Selanjutnya ada penanganan pada cedera shock. Yang pertama itu baringkan korban untuk meningkatkan aliran darah ke jantung dan otak, terus menjaga suhu tubuh untuk menghindari hipotermia. Yang ketiga ada jangan nih langsung diberikan makan atau minum saat terjadi cedera shock. Yang keempat itu periksa napas dan detak jantung secara berkala. Yang terakhir ada memantau kondisi jika semakin buruk segera memanggil penanganan medis lebih lanjut. Terakhir ini ada kesimpulan nih dari materi cedera shock. Kesimpulannya, cedera shock adalah kegagalan sirkulasi darah ke jaringan tubuh, di mana penyebabnya cedera shock tergantung cedera yang dialami, dan gejala tersebut dapat ditangani sesuai dengan jenis cedera tersebut.